Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni Panggulu. NIM saya F2018-01078. Saya dari kelas B2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah biofarmasetika, yaitu tentang sediaan parenteral. Baiklah, langsung saja. Sediaan parenteral yaitu sediaan steril atau sediaan yang aman yang dimaksudkan untuk penggunaan obat secara injeksi atau suntikan, infus, atau implan dalam tubuh. Sediaan parenteral sendiri ini mempunyai kerugian dan keuntungan. Nah, kerugiannya yang pertama yaitu apabila obat sudah masuk ke dalam tubuh, maka akan susah untuk dikeluarkan, terutama apabila sudah terjadi kasus toksisitas, yaitu toksisitas memberikan efek yang tidak diinginkan oleh tubuh. Nah, kerugiannya yang kedua yaitu harganya relatif lebih mahal. Keuntungannya yaitu pertama memberikan efek yang lebih cepat, artinya dibandingkan dengan pemberian secara oral, pemberian obat secara injeksi atau parenteral itu lebih cepat berefek karena langsung kepada sirkulasi sistemik. Yang kedua, tidak melalui first pass effect atau efek lintas pertama obat, di mana metabolisme konsentrasinya berkurang cukup signifikan sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Nah, ini contohnya seperti kalau misalnya kita minum obat secara oral, dia itu lebih lama begitu untuk sampai ke sirkulasi sistemik. Nah, yang ketiga, dapat diberikan apabila penderita dalam keadaan tidak dapat bekerja sama dengan baik, tidak sadar, atau tidak dapat dengan cara pemberian lain. Misalnya pada saat pasien sedang sakit di rumah sakit, entah dia itu pingsan atau sedang koma, maka pemberian obat atau pemberian sediaan parenteral secara injeksi dapat dilakukan gitu, karena dia langsung disuntikan. Yang keempat, kadar obat di dalam darah yang hasilnya lebih bisa diramalkan, artinya dosis yang diberikan pada saat mungkin penyuntikan dapat diramalkan, karena jika diberikan secara oral maka dia harus diabsorpsi terlebih dahulu gitu. Yang terakhir, dapat untuk obat yang rusak atau tidak diabsorpsi dalam sistem saluran cerna, artinya obatnya tidak perlu melalui saluran cerna sehingga obat tersebut tidak rusak. Oke, lanjut, ada jenis-jenis dari sediaan parenteral. Yang pertama itu cair, contohnya cairan infus NaCl 0,9, terus neurobion injeksi dan lidocaine. Yang kedua, serbuk, harus direkonstruksi terlebih dahulu, artinya dibuat dalam bentuk cairan, karena ini kan sediaan parenteral begitu, cairan yang harus langsung injeksi biasanya dibuat dalam bentuk suspensi. Dan yang ketiga yaitu tablet susuk. Kemudian karakteristik sediaan. Nah, yang pertama yaitu steril, artinya bebas dari mikroorganisme alpirogen atau bakteri. Nah, terus efek farmakologis yang ditimbulkan dengan adanya pirogen, Alphaver Malaysia Henchens. Nah, yang kedua yaitu bebas dari partikel yang berukuran besar atau free from particular matter, artinya karena sediaan parenteral ini berbentuk cairan, maka akan sulit dimasukkan ke dalam tubuh bila masih terdapat partikel yang besar. Jadi dia itu harus bebas dari partikel yang berukuran besar. Terus idealnya sediaan parenteral itu jernih dan tidak ada partikel yang dapat dilihat dengan mata telanjang.
karena sediaan parenteral ini harus dalam keadaan yang steril gitu. Selanjutnya, bebas dari partikel yang berukuran besar itu standar USP, perhitungan partikel dengan electronic liquid borne particle contour with light obscuration sensor. Artinya, partikel tersebut dapat dihitung menggunakan perhitungan partikel yang terbawa cairan elektronik dengan sensor pengaburan cahaya. Nah, yang kedua, pada sediaan yang volumenya kecil, dia itu tidak boleh lebih dari 1000 partikel per kontainer dengan diameter 10 nanometer atau 1000 partikel per kontainer dengan 25 nanometer. Artinya pada volume yang lebih kecil dari 100 mili, dia itu tidak boleh terdapat partikel lebih dari 1000 partikel per kontainer dengan diameter 10 nanometer. Nah, kalau pada sediaan volume yang besar, dia itu tidak boleh lebih dari 50 partikel per mililiter dengan diameter 10 nanometer dan atau tidak lebih 5 partikel per mililiter dengan diameter 25 nanometer. Yang terakhir yaitu karakteristik sediaannya stabil secara fisika dan kimia dalam kurun periode tertentu. Nah, hal ini menentukan bahwa sediaan steril akan berada dalam bentuk cair atau serbuk. Lanjut di jenis rute. Nah, jenis rute ini maksudnya jenis-jenis rute sediaan parenteral yang diberikan ke dalam tubuh. Yang pertama itu ada intravena, yang kedua itu intramuskular, yang ketiga itu subkutan atau di bawah permukaan kulit, yang keempat itu intradermal, yang kelima itu epidural, yang keenam intraarterial atau di arteri, yang ketujuh itu intrakardiak atau jantung. Nah, selanjutnya di sini ada grafik konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis sama dengan 3 rute yang berbeda. Di sini itu dijelaskan bahwa rute yang digunakan adalah rute oral, intramuskular, dan intravena, di mana pada pemberian oral dia itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, yang lebih lama dibanding dengan pemberian secara intramuskular dan intravena. Kemudian ada grafik tentang intravena bolus dan intravena drip, ada kadar asam maksimum, dosis muat, kadar efektif, dan dosis pemeliharaan. Nah, sekarang rute intravena. Biasanya vena di daerah antekubital atau di bagian depan siku. Venanya besar di permukaan dan mudah dilihat. Nah, cara memasukkan jarum, pertama itu potongan yang miring hadap ke atas dan ujung tertajam hadap ke vena. Terus yang kedua dengan teknik aseptis. Bahayanya terbentuknya trombus akibat rangsangan jarum pada dinding vena, terutama yang cairan mengiritasi trombus, embulus, lalu emboli. Bisa untuk volume besar atau kecil. Terus yang terakhir volume tetesan 2-3 ml per menit. Lanjut yang kedua yaitu jenis rute intramuskular. Efeknya tidak secepat intravena, tapi biasanya lebih lama karena biasanya diabsorpsi larutan, suspensi, dan sediaan air, minyak. Terus pada otot rangka, tempat injeksi sebaiknya sejauh mungkin dari saraf utama. Lalu biasanya di otot gluteus maksimum, otot deltoid lengan atas. Selanjutnya pada bayi, di otot belum berkembang dengan baik sehingga intramuskular di otot deltoid lengan atas, otot miglataral di paha. Kemudian kerusakan akibat intramuskular atau hematom, emboli, terkelupasnya kulit, kerusakan saraf. Terakhir volume
bersangkutan karena dapat menimbulkan sakit, lecet, dan abses. Oke, faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas. Nah, bioavailabilitas ini merupakan ketersediaan hayati, artinya fraksi dari dosis obat yang diberikan dapat mencapai sirkulasi sistemik. Nah, yang pertama itu faktor fisikokimia atau faktor fisik dari kimia obat tersebut. Yang kedua, faktor fisiologi. Yang ketiga itu faktor formulasi atau pembuatan sediaan. Nah, masuk di faktor fisikokimia. Faktor fisikokimia atau faktor fisika obat itu yang ada 3, yaitu laju disolusi. Nah, laju disolusi ini yaitu jumlah zat aktif yang dapat larut dalam waktu tertentu. Nah, yang kedua yaitu koefisien partisi dan kelaratan dalam lemak. Yang ketiga yaitu interaksi obat, zat aktif, dan bahan tambahan lain dalam sediaan obat. Lanjut, pada slide ini itu laju disolusi, noise and whitening. Terus faktor fisiologi, terutama dalam absorpsi obat. Nah, aliran darah dari bagian tubuh area yang diinjeksikan. kecepatan absorpsi. Terus pengaruh obat yang dapat mempengaruhi obat lain atau interaksi obat. Contohnya obat yang menyebabkan vasokonstriksi atau vasodilatasi. Terakhir itu gerakan dan tempat injeksi, terutama intramuskular. Nah, faktor fisiologi terutama dalam absorpsi obat, tempat injeksi, ada tabel konsentrasi puncak kepradin setelah injeksi intramuskular dengan berbagai rute. Ada injection site, Males and family. Ada gluteus maximus 11,1, sedangkan untuk famalinya 4,3, deltoid musculus 11,7, untuk famalinya 10,2, vastus lateralis 9,8, untuk famalinya 9,4. Faktor formulasi atau pembuatan sediaan intravena, intramuskular, dan subkutan itu ada 4, yaitu pertama aqueous solution atau larutan encer, yang kedua aqueous suspensi atau suspensi encer, yang ketiga oleaginous solution atau larutan berminyak, oleaginous suspension atau larutan suspensi. Lalu di sini ada tabel efek obat dengan berbagai formulasi dari obat dengan bentuk sediaan suspensi, deformation variable, dan effect on relation. Nah, untuk evaluasi dari sediaan parenteral itu dilakukan beberapa uji, yaitu pertama uji stabilitas fisika dan kimia obat. Nah, kalau pada penampakan fisik seperti warna, bau, rasa, konsistensi. Terus yang kedua itu viskositas atau homogenitas obat. Artinya obat itu atau larutan yang diberikan itu, sediaan obat harus mempunyai homogenitas yang bagus, yang tinggi begitu. Ya, terus selanjutnya perubahan kandungan zat, artinya diuji pada rangkaian kondisi spesifik tertentu di mana suhu, pH, intensitas cahaya, dan konsentrasi obat pada selang waktu tertentu. Terus ujinya yang kedua yang dilakukan yaitu uji mikrobiologi. Artinya di sini dilakukan 2 uji, yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Kemudian yang terakhir yaitu uji in vivo, di mana metode penelitian pengujian yang digunakan untuk mengetahui efek ataupun pengaruh senyawa obat pada hewan uji. Baiklah, mungkin sekian pemaparan penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.